Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di YouTube Musela Sidoarjo. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman ke-8 hingga zaman terakhir. Sahabat Musela yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berada di penghujung Ramadan. Dan di penghujung Ramadan ini semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mari kita tingkatkan ketaatan kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Sahabat Musela yang dirahmati Allah, hari ini saya akan berkultum atau lebih tepatnya berkisah tentang Ibnu Al-Haytham. Siapa itu Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham? Ibnu Al-Haytham itu adalah seorang tokoh Islam yang terkenal di dunia barat karena dia itu sebagai penemu lensa cekung dan cembung. Jadi di dunia barat itu Ibnu Al-Haytham atau teori dari Ibnu Al-Haytham itu digunakan sekali atau sangat-sangat berpengaruh. Ibnu Al-Haytham atau yang dikenal di negara barat itu sebagai Al-Hazar lahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi. Dan tentu saja beliau sudah wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Semasa hidupnya Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai peneliti yang sangat disegani oleh banyak orang. Hasil karya dari Ibnu Al-Haytham itu kurang lebih sekitar 200 karya ilmiah. Tapi ada salah satu karya yang sangat mendunia dan mengubah dunia, yaitu salah satu karya terbesarnya adalah penemuan lensa cembung dan lensa cekung. Mengapa lensa cembung dan lensa cekung itu menjadi penemuan yang sangat mendunia? Karena pada nyatanya sampai sekarang masih digunakan sebagai lensa kamera. Lensa kamera ini atau lensa kamera yang kalian gunakan untuk HP itu adalah lensa yang ditemukan atau menggunakan teori dari Ibnu Al-Haytham. Bahkan inspirasi ini mendahului temuan yang serupa yang ditemukan oleh ilmuwan Isaac Newton. Karya fenomenal lainnya yang ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham adalah kamera obskuran. Temuan inilah yang menjadi cikal bakal pembuatan kamera fotografi di masa sekarang. Nah, bagaimana awal mula Ibnu Al-Haytham itu bisa menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa ini? Jadi, pada awalnya Ibnu Al-Haytham itu dengan sahabatnya berdua yang bernama Kamaruddin Al-Farisi mempelajari tentang gerhana matahari. Nah, Ibnu Al-Haytham ini membuat sebuah lubang pada saat itu di sebuah dinding, lubang kecil di sebuah dinding yang dia akan memancarkan cahaya. Dan pancaran cahaya dari gerhana matahari itu akan memproyeksikan atau diproyeksikan di dinding atau di tempat yang datar. Sahabat Musela yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Haytham mengabadikan isi pemikirannya itu yang dia menemukan proyeksi dari lubang kecil di temboknya itu dalam sebuah kitab bertajuk Kitab Al-Munazir atau buku
Setelah penemuan Al-Haytham mulai tersebar ke negara-negara lain di barat sana, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan barat yang terinspirasi dari teori yang diungkapkan atau dibuat atau ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Contohnya seperti ilmuwan dari negara barat Cardano Geronimo pada tahun 1630 yang memodifikasi lubang bidik dengan lensa kamera. Jadi lubang bidik yang dibuat atau yang diteorikan oleh Ibnu Al-Haytham tersebut dimodifikasi oleh Cardano atau bisa dibilang ditambahkan dengan lensa kamera. Setelah 900 tahun sejak penemuan Al-Haytham, plat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar. Jadi setelah ditemukan atau Al-Haytham mengemukakan isi pemikirannya tersebut, mulailah banyak sekali perkembangan teknologi kamera tentunya di dunia barat maupun di seluruh dunia. Kita sebagai umat muslim harusnya cukup bangga karena kita ternyata memiliki tokoh yang mempengaruhi dunia juga. Jadi tidak muluk-muluk tokoh dari barat yang kita tahu, seperti contohnya Isaac Newton. Ternyata Isaac Newton juga terinspirasi atau bisa juga dibilang terinspirasi dari ide dari Ibnu Al-Haytham. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini tentang kisah Ibnu Al-Haytham, si penemu optika kamera yang sangat mendunia dan tokoh Islam. Nah, oleh karena itu, apabila terdapat salah kata, salah penyebutan atau hal-hal yang tidak berkenan kepada sahabat musela yang dirahmati Allah, saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa kepada sahabat musela yang dirahmati Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.